Kalau dengar kata Silicon Valley, apa sih yang kebayang? Pasti janji-janji manis kan? Tentang sebuah dunia di mana teknologi bisa menyelesaikan semua masalah terbesar kita. Dari kejahatan, perubahan iklim, semuanya deh. Dunia yang sempurna, efisien, tanpa masalah. Tapi, gimana kalau janji surga teknologi ini sebenarnya malah ngebawa kita ke masalah yang nggak kita sadari? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini nih mantranya. Kutipan dari Jeff Jarvis ini nangkep banget semangat yang mendorong Silicon Valley. Keterbukaan adalah kuncinya. Ada keyakinan yang optimis banget, kalau kita bisa bikin semuanya lebih terhubung dan transparan kayak internet, maka secara ajaib, semua masalah bakal beres. Mulai dari pemerintahan sampai kesehatan, semuanya bisa diperbaiki pakai resep yang itu-itu aja. Kedengarannya bagus banget ya. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau dibalik semua upaya untuk mencapai kesempurnaan ini, ada harga yang harus kita bayar? Gimana kalau pas kita sibuk mengoptimalkan setiap aspek kehidupan kita justru kehilangan sesuatu yang esensial? Sesuatu yang, bikin kita jadi manusia. Jadi kritik terhadap pendekatan ini tuh berpusat di dua cacat utama dalam cara berpikir mereka. Dua ide yang saya jamin begitu Anda paham, bakal mengubah cara Anda ngelihat setiap aplikasi baru yang katanya mau mengubah dunia. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama namanya solusionisme. Gampangnya gini, ini tuh keyakinan yang agak bahaya, yang menganggap semua masalah sosial yang ribet, kayak kemiskinan atau polarisasi politik, itu pada dasarnya cuma bug di dalam sistem. Dan ya namanya juga bug software, bisa diidentifikasi, diisolasi, terus diperbaiki deh pakai solusi teknis yang canggih. Seolah-olah dunia ini bukan tempat yang kompleks, tapi cuma sebaris kode yang perlu didebug. Biar kebayang seabsurd apa solusionisme itu, coba dilihat contoh beneran ini. Namanya Bin Camp. Jadi bayangin ya, ada tempat sampah pinter yang bakal motretin sampah Anda. Fotonya di-upload ke Facebook biar dilihat teman-teman Anda. Kalau Anda nurut dan buang sampahnya dikit, Anda dapat gold bars virtual. Tujuannya sih mulia ya, mau ngurangin sampah. Tapi caranya? Nah, ini contoh paling pas gimana solusionisme itu mencoba buat merekayasa moralitas. Dan disinilah letak racunnya. Pas tanggung jawab kita sebagai warga diubah jadi kayak main game, motivasi dari dalam diri kita bisa-bisa mati. Kita jadi berbuat baik bukan karena emang itu hal yang benar, tapi cuma buat ngejar gold bar doang. Terus, pertanyaannya, kalau gamenya selesai, gimana? Apa kita masih bakal peduli? Oke, konsep yang kedua, internet sentrisme. Ini tuh keyakinan yang jujur aja agak naif ya. Anggapannya internet itu kayak resep sakti yang bisa dipakai buat benerin apa aja di dunia ini. Logikanya gini, crowdsourcing berhasil kan di Wikipedia? Kenapa nggak kita pakai buat bikin undang-undang? Software open source keren kan? Kenapa diplomasi internasional nggak dibikin gitu juga? Nah, cara pandang kayak gini tuh sama sekali nggak ngelihat konteks dan kerumitan dunia nyata. Sekarang, yuk kita lihat contoh yang lebih gede lagi. Apa jadinya kalau cara pikir kayak gini diterapin ke sesuatu yang fundamental banget, kayak demokrasi? Apa yang terjadi waktu para solusionis ini mencoba memperbaiki politik, tapi malah jadinya ngerusak? Coba kita bandingin ya. Di satu sisi ada demokrasi yang kita kenal. Lambat, ribet, debatnya panas, komprominya susah, pokoknya berantakan deh. Terus di sisi lain, para visioner teknologi ini nawarin yang namanya demokrasi cair. Katanya sih bersih, cepat, efisien, semua orang bisa voting langsung buat tiap isu lewat HP. Kedengarannya kan kayak upgrade ya. Tapi, jangan-jangan ada sesuatu yang penting banget yang hilang di tengah jalan. Dan disinilah letak jantung persoalannya. Para solusionis ini ngelihat semua keribetan politik, kompromi, hal-hal yang nggak jelas, bahkan sedikit kemunafikan, itu semua dianggap bug yang harus dihapus. Tapi, para ahli politik justru bilang sebaliknya. Itu bukan bug, itu fiturnya. Itulah pelumas yang bikin mesin masyarakat kita yang isinya macam-macam ini bisa jalan terus tanpa meledak. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang dalam banget sih. Emangnya kebenaran itu bisa diotomatisasi? Ya, emang ada sih proyek-proyek kayak Truth Goggles yang ngejanjiin kita bisa cek fakta secara instan. Keren. Tapi ini kayak ngebuka kotak Pandora. Pertanyaannya jadi, siapa yang ngecek si pengecek fakta? Contohnya PolitiFact. Ini nunjukin kalau ide ahli yang netral itu sebenarnya cuma mitos. Karena ya, kebenaran dalam politik itu seringkali bukan cuma soal benar atau salah, tapi soal interpretasi, nilai, dan sudut pandang. Nah, kutipan dari Judith Shaklar ini pas banget buat ngerangkum poin tadi. Paradoksnya tuh gini, demokrasi yang sehat itu justru butuh sedikit kemunafikan. Butuh kemampuan untuk nggak ngomongin semuanya secara terang-terangan. Itulah seni persuasi, sesuatu yang dianggap bug sama para solusionis, padahal sebenarnya itu lem yang merekatkan kita semua. Oke, jadi kalau solusi yang sempurna itu cuma ilusi, terus gimana? Apa kita harus anti teknologi? Oh tentu nggak, ada jalan lain kok. Ada sebuah filosofi desain yang beda banget.
Di sini, tujuan teknologi itu bukan buat ngasih kita jawaban instan, tapi justru buat bantu kita bertanya pertanyaan yang lebih sulit, lebih baik. Pendekatan ini namanya design adversarial. Kalau solusialisme itu pengennya bikin hidup kita gampang, mulus, tanpa hambatan, nah design adversarial ini justru kebalikannya. Tujuannya adalah sengaja menciptakan gesekan, sengaja bikin kita berhenti sejenak, mikir dan merenung. Kedengarannya aneh banget kan? Coba bayangin deh, pemanggang roti yang bagus enggaknya tergantung seberapa banyak listrik yang dipakai tetangga sebelah, atau radio yang channelnya ganti sendiri tiap kali kita nyalain AC. Peralatan ini sengaja dibikin gak efisien, bahkan nyebelin, tapi ada alasan yang super cerdas di baliknya. Tujuannya tuh dalam banget, yaitu membuat sistem yang selama ini nggak kelihatan, kayak jaringan listrik misalnya, jadi terasa nyata. Ini maksa kita buat sadar kalau, hey, nyalain teko air itu bukan cuma soal bikin air panas buat kita sendiri, tapi ini soal sumber daya yang kita pakai bareng-bareng. Tiba-tiba, konsumsi energi bukan lagi urusan pribadi, tapi jadi obrolan bersama. Ada lagi contoh lain yang keren banget, namanya natural fuse. Bayangin ada sekelompok orang yang pakai satu sekring virtual bareng-bareng dan sekring ini dihidupkan oleh tanaman beneran. Kalau mereka semua pakai listrik kebanyakan, sekringnya putus dan tanamannya mati. Tiba-tiba, isu emisi karbon itu bukan lagi konsep abstrak di berita, tapi jadi tanggung jawab bersama yang nyata dan bahkan emosional. Ini bukti kalau desain adversarial itu bukan cuma eksperimen iseng, tapi bisa jadi alat yang kuat buat mengubah cara kita berpikir. Pada akhirnya, semua ini kembali ke sebuah pilihan mendasar tentang masa depan yang kita mau. Kita mau teknologi yang seperti apa? Teknologi yang ngasih kita jawaban gampang dan nyembunyiin semua kerumitannya? Atau kita mau teknologi yang lebih berani? Yang justru bantu kita buat menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit. Jawaban yang kita pilih, itu nggak cuma nentuin aplikasi apa yang bakal kita buat, tapi juga bakal nentuin kita mau jadi masyarakat yang seperti apa